Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali ada di dalam doa pagi, di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati hidup ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Sedia kita memulai dan kita diberkati oleh Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan izinkan kami boleh ada di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mohon urapan Roh Kudus atas ibadah kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, muliakan nama-Mu. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi Tuhan Yesus. Saat pagi yang Tuhan berikan saat ini membawa kekuatan dan kesegaran di dalam kehidupan kami. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu. Dengan mezbah korban syukur, ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu. Haleluya. Di hadapan takhta-Mu. Haleluya. Memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat kanugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh haleluya, amin. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih ku berikan padamu. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih, oh haleluya.
kepadamu, bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah Tuhan, kami senantiasa rindu menerima jamahan-Mu Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu, kami menyembah di hadapan-Mu, karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kami. Oh, kami mengarahkan hidup kami di hadapan-Mu. Pujilah Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sujud di hadapannya. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
dalam tempat kemenangan, lebih dekat kepadamu. Inilah doaku Tuhan. Tuhan angkat, tetapkan ku dalam tempat kemenangan, lebih dekat kepadamu. Inilah doaku Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Sidang jemaat yang saat ini ada di dalam keadaan merasa ada kecewa, merasa ada Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang diizinkan terjadi. Tuhan, tolong, mari sidang jemaat katakan di hadapan Tuhan, Tuhan beri kuat, beri kuat. Tuhan angkat segala beban yang aku hadapi. Bagi saudara yang saat ini sedang sakit, katakan Tuhan, Engkaulah Allah yang menyembuhkan kami. Pujilah Tuhan. Lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus yang semakin besar akan menolong kita. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata senantiasa akan menolong kami. Kami percaya firman Tuhan menjadi penghibur, menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Terima firman-Mu di dalam kehidupan kami.
urapan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Tanjung. Kami percaya firman Tuhan boleh menjadi jalan petunjuk di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami siap terima firman-Mu. Mari sama-sama yang siap untuk terima firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan mengenai BPDA kita pagi hari ini tentang kesabaran dan berkat. Saya akan coba untuk memberikan tema yaitu kembali mengasihi kami. Saya ambil dalam Mazmur 74 ayat 12 sampai yang ke-23. Mazmur 74 ayat 12, namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan, yang memberikan menjadi makanan penghuni-penghuni padang berantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan. Dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji nama-Mu. Ayat yang ke-22, janganlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan celah kepadamu dan pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan Kau, yang terus menerus makin keras. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini, satu kesimpulan yang saya ambil yaitu tragis. Itulah kata yang cocok untuk mendeskripsikan kondisi saat Yerusalem hancur awal dari pembuangan ke Babel. Bait Allah dimusnahkan dan orang fasik bersorak-sorai. Umat Allah mencemaskan kalau Allah sudah meninggalkan mereka. Kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Nyanyian pengajaran Asaf, mengapa ya Allah Kau buang kami untuk seterusnya. Ayat yang ke-11, mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada. Dan kita melihat di sini jelas dipertegaskan di dalam ayat yang pertama juga, mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu. Jadi dalam ayat yang pertama dan 11 ini menyatakan seolah-olah Allah meninggalkan umat Israel. Dan umat Israel merasa tersendiri. Dikatakan Allah murka terhadap bangsa Israel. Padahal mereka seharusnya sadar bahwa kehancuran itu ulah mereka sendiri yang berkhianat kepada Tuhan. Ini kadang kita lupa akan diri kita. Kadang kita lebih banyak menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kita hadapi. Tetapi kembali, Mazmur Daud ini memberikan pelajaran buat kita apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pertama, dan kita menyadari, yang pertama adalah Dia adalah Allah yang berdaulat atas umatnya. Kehancuran bait Allah dan penistaan yang dilakukan oleh musuh terhadap Tuhan bukan karena Allah tidak sanggup menolong umatnya.
Kalau kita melihat banyak waktu-waktu yang lalu, umat Kristen ditindas, gereja dibakar, dan banyak lagi yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Tetapi itu semua bukan Allah tidak tahu, bukan Allah tidak mau menoleh, bukan Allah tidak mendengar keluh kesah sidang jemaatnya. Tetapi sebaliknya Allah ingin menyatakan murkanya atas dosa yang kita perbuat. Karena apa? Setiap kali kejadian penderitaan yang kita hadapi, itu semua karena dosa kita. Bukan Allah, tetapi karena dosa kita. Dan Allah seringkali memakai para musuh untuk menghukum umatnya. Allah bisa memakai siapapun, membuat kita sebagai umat Allah itu menjadi sadar. Itu sebabnya pemazmur menaikkan doa permohonan agar Tuhan menyudahi murka dan penghukumannya atas umatnya. Di ayat yang kedua dikatakan, pertama dan kedua, saya baca ayat yang kedua. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Lalu ayat yang ke-10 dan 11. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus. Yang ke-11. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di atas dada? Kita melihat di sini, pemazmur berdoa kepada Allah agar Allah mau mengampuni umatnya, dan Allah melakukan hal yang terbaik untuk umatnya. Jadi kadang sesuatu hal yang menimpa kita, seolah-olah Allah menghukum kita, seolah-olah Allah tidak perhatikan apa yang sedang kita hadapi. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Allah mengizinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita, itu sepengetahuan Allah. Bukankah mereka sudah habis-habisan, Mazmur Daud mengatakan kepada Allah. Umat ini sudah mengatakan tidak ada lagi simbol ilahi. Bahkan nabi-nabi pun menghilang pada saat itu. Mereka betul-betul terpuruk. Mereka merasa Allah meninggalkan mereka, dan simbol ilahi tidak ada lagi saat itu. Bahkan nabi-nabi pun menghilang. Di ayat yang ke-9, tanda-tanda tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada lagi di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Ini pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Di tahun 98, kecekaman selalu saat itu menghantui orang-orang Kristen, dan dari suku tertentu juga. Mereka tercekam. Orang-orang Kristen merasa tidak ada lagi Allah saat itu. Mereka bingung. Penjarahan ada di mana-mana, pemerkosaan ada di mana-mana. Dan mungkin banyak orang mengatakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Dan pasti ada yang banyak berdoa, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memulihkan bangsa ini. Itu pasti banyak yang berdoa untuk hal itu. Sama seperti saat-saat sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu kita tertekan, orang Kristen selalu dikucilkan. Ditambah lagi saat sekarang pandemi COVID yang tidak habis-habisnya bertambah parah. Mungkin kita merasa Allah meninggalkan kita. Kita bertanya mungkin, di mana Allah? Banyak yang meninggal. Bahkan orang yang dekat sama Tuhan pun banyak yang meninggal. Ini adalah sesuatu hal yang Allah izinkan terjadi. Allah tidak tinggal diam. Allah mendengar doa kita. Yang benar, kita harus berbalik kepada Allah. Kita harus bertobat kembali kepada Allah.
Yang kedua, pemazmur mengingatkan bahwa Allah berdaulat atas alam semesta. Karya Allah itu dilakukan untuk penyelamatan, bukan untuk pengerusakan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Jadi di dunia ini tidak ada satu pun yang luput dari kekuasaan Allah. Siapapun yang coba mengganggu Allah, mengganggu biji mata Allah, maka Allah tidak tinggal diam. Suatu saat pasti Allah melakukan tindakan. Suatu saat pasti Allah melakukan pembalasan itu. Karena apa? Allah tidak akan merusak satu orang berdosa lalu Allah merusak semua kota ini, tidak. Karena Allah datang untuk melakukan penyelamatan, bukan pengerusakan. Namun waktunya Allah belum buat orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang coba untuk melakukan kejahatan kepada umat Allah. Dan percayalah, Allah akan mengasihi kita senantiasa. Yang ketiga adalah pemazmur mengatakan, atau pemazmur memohon dengan kembali meyakini bahwa Tuhan tidak akan terus-menerus membiarkan mereka menderita. Daud mengatakan tidak terus-menerus memohon Daud memohon terus kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran, memberikan berkat kepada umat Israel. Daud memohon kepada Allah dan yakin bahwa Tuhan tidak akan terus-menerus membiarkan bangsa Israel menderita. Itu pun terjadi kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak akan terus-menerus dibiarkan Tuhan menderita dalam kehidupan ini. Di ayat yang pertama dikatakan di situ, demi namanya dan karena kasih dan kesetiaannya ia akan kembali membela umatnya. Jadi Allah akan kembali membela umatnya. Karena apa? Umatnya itu adalah merpatinya Allah. Di ayat yang ke-19, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Jadi jelas Allah tidak akan membiarkan merpatinya, umatnya, binasa. Dan Allah tidak akan membiarkan umatnya terus-menerus tertindas oleh masalah apapun juga. Penganiayaan yang kita derita sekarang tidak akan selama-lamanya kita alami. Asal kita bisa mengerti rencana Tuhan, asal kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun Bapak Ibu hadapi saat sekarang, baik sakit, penyakit, penderitaan apapun juga, percayalah, ada rencana Tuhan yang indah. Firman Tuhan katakan, di balik kekelaman ada cahaya terang yang akan menghampiri kita. Kita perlu belajar bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan waktu murka Allah pun dinyatakan kepada kita karena dosa-dosa kita. Murka dan hukumannya bukan tanda ia membenci kita, melainkan tanda kasih-Nya yang suci. Saatnya akan datang, Dia akan kembali membela, memulihkan, dan menyayangi kita lagi demi namanya. Kalau saat itu datang, biarlah kita menanti dengan iman kita. Allah akan datang. Allah tetap mengasihi kita, dan Allah mendengar segala permasalahan hidup kita. Bila firman Tuhan ini mengubah pola pikir kita, kita tidak sendirian dalam dunia ini. Allah senantiasa ada bersama dengan kita. Allah senantiasa menolong kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati sidang jemaat. Tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan acara. Tuhan memberkati.
Pujilah Tuhan. Tuhan baik. Firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penopang di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Setiap kita yang saat ini ada beban, percaya tangan Tuhan turun atas kehidupanmu, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluargamu. Percaya dengan iman, pergumulan hidupmu saat ini Tuhan tolong. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada beban Tuhan angkat, karena Tuhan menjamin. Sekali lagi kita doa di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, haleluya, angkat hatimu, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, haleluya, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya, amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal memberkati sidang jemaat Tuhan. Percaya kesembuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan di dalam hidupmu sepanjang hari ini. Tuhan beri kemenangan di dalam hidupmu. Percaya dengan iman. Mata Tuhan tertuju bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberikan damai sejahtera hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Mari kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.